Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NDJR Al-Habsi Channel. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tes potensi skolastik atau TPS, khususnya pada materi penalaran umum. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Teman-teman dapat lihat pada contoh soal nomor 1 kita diberikan dua pola. Pada pola pertama, terdapat angka 9 di bagian kepala, angka 7 dan 3 di bagian lengan, serta angka 6 dan 5 di bagian kaki. Lalu pada pola kedua, terdapat huruf Y di bagian kepala, angka 6 dan 2 di bagian lengan, dan angka 8 dan 3 di bagian kaki. Pertanyaannya adalah, berapa nilai huruf Y? Untuk menjawab soal nomor ini, kita harus dapat memperhatikan pola-pola yang telah diberikan. Pada pola pertama, teman-teman dapat lihat bahwa angka 9 seletak dengan huruf Y pada pola kedua. Sehingga untuk mencari nilai huruf Y, kita harus dapat memperkirakan pengoperasian apa yang digunakan antara angka 6, 5, 7, dan 3 pada pola pertama sehingga memperoleh angka 9. Kita dapat lihat bahwa 7 dan 3 sejajar, begitu pula dengan 6 dan 5 sejajar. Sehingga untuk 6 dan 5, kita perkirakan operasinya dengan perkalian. 6 dikali 5 sama dengan 30. Lalu, begitu juga pada angka 7 dan 3, kita melakukan operasi perkalian. Sehingga 7 dikali 3 sama dengan 21. Setelah memperoleh angka dari perkalian tersebut, kita perkirakan operasi apa yang digunakan antara kedua angka tersebut sehingga memperoleh angka 9. Antara 30 dengan 21, kita melakukan operasi pengurangan. 30 dikurangi 21, hasilnya adalah 9. Terbuktikan? Sekarang kita lakukan pengoperasian yang sama terhadap pola kedua. Teman-teman dapat lihat pada pola kedua, kita kalikan dulu 8 dikali 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Lalu antara 6 dengan 2 kita kalikan. 6 kali 2 sama dengan 12. Kemudian 24 dengan 12 kita lakukan operasi pengurangan seperti tadi. 24 dikurangi 12 itulah nilai Y. 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Jadi nilai Y adalah 12. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut untuk contoh soal nomor 2. Teman-teman dapat memperhatikan pola yang diberikan oleh soal berikut. Nah, soalnya adalah tentukan nilai Y. Kita dapat melihat pada pola ini, Y terletak pada bundaran di antara angka 1285 dan 385. Nah, kita dapat melihat pola yang lainnya yang seletak dengan Y adalah angka 20, di mana angka 20 terletak di antara angka 620 dan angka 220. Begitu juga ada angka 10 yang terletak di antara angka 876 dan angka 776. Sehingga kita dapat memperkirakan kira-kira operasi apa yang digunakan pada angka 620 dan 220 sehingga memperoleh nilai 20. Begitu juga operasi apa yang digunakan pada angka 876 dan 776 sehingga memperoleh angka 10. Oke, yang pertama, pola pertama kita memperkirakan dengan menguranginya, yakni 620 dikurangi 220 sama dengan 400. 400 belum jelas bukan 20. Nah, oleh karena itu, kira-kira 400 ini kita apakan supaya menjadi 20? Tentu saja kita akarkan. Akar dari 400 sama dengan 20. Nah, untuk membuktikan apakah operasi ini benar atau tidak, kita tes pada pola kedua. Oke, pada pola kedua, kita akan mengurangi 876 dengan 776. Sehingga kita akan memperoleh angka 100. Kemudian akar dari 100 adalah 10. Nah, terbuktikan sehingga operasi yang kita gunakan tadi adalah benar. Untuk memperoleh nilai Y, maka kita gunakan operasi pada pola pertama dan pola kedua.
Pertama, kita akan mengurangi angka 1285 dengan 385, yakni 900. Lalu, akar dari 900 adalah 30, sehingga nilai Y adalah 30. Jawabannya C. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Pada contoh soal nomor 3, kita diberikan dua pola, di mana pola-pola tersebut terdapat segitiga-segitiga berwarna abu dan segitiga-segitiga berwarna oranye, dan setiap segitiga terdapat angka di dalamnya. Akan tetapi, salah satu segitiga berwarna oranye pada pola kedua terdapat huruf Y. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai Y? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat memperkirakan operasi apa kira-kira yang akan kita lakukan pada pola pertama, lalu kita dapat mengaplikasikannya pada pola kedua, sehingga kita akan menemukan berapa nilai Y. Pertama, kita perhatikan dulu pola segitiga ini. Yang kita bisa lihat adalah terdapat segitiga berwarna oranye di antara dua segitiga berwarna abu. Lalu kita perkirakan operasi apa yang dilakukan antara segitiga berwarna abu satu dengan segitiga berwarna abu lainnya, sehingga memperoleh angka yang terletak pada segitiga berwarna oranye yang letaknya tepat di antara kedua segitiga berwarna abu tersebut. Oke, kita perkirakan saja dengan operasi penjumlahan. Sekarang kita akan mengerjakan pola pertama terlebih dahulu, di mana pada segitiga berwarna abu, yang pertama pada pola pertama ini terdapat 6 ditambah 4, sama dengan 10. Lalu 10 kita jumlahkan dengan angka yang terletak pada segitiga berwarna abu kedua, yakni 8. 8 ditambah 10 sama dengan 18. Lalu kita lanjutkan 8 ditambah dengan angka yang terletak pada segitiga berwarna abu ketiga, yakni 3 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 18. 18 ditambah 8 sama dengan 26. Lalu kita lanjutkan 18 ditambah dengan angka yang terletak pada segitiga yang berwarna abu di sebelahnya, yakni 2 ditambah 3 ditambah 9 sama dengan 14. 14 ditambah 18 sama dengan 32. Oke, terbuktikan operasi penjumlahannya benar pada pola pertama. Nah, sekarang untuk menentukan nilai Y, kita kerjakan pola kedua dengan operasi yang sama. Oke, kita akan mulai pada segitiga berwarna abu yang paling pertama. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Lalu kita jumlahkan dengan 10 sama dengan 22. Lalu 10 kita jumlahkan dengan 3 ditambah 5 ditambah 7. 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 15. 15 tambah 10 sama dengan 25. Lalu 15 kita jumlahkan dengan 7 ditambah 6 ditambah 0. Di mana 7 ditambah 6 ditambah 0 sama dengan 13. 13 ditambah 15 adalah nilai Y itu sendiri, yakni 28. Sehingga jawabannya C. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Pada contoh soal nomor 4, kita dapat melihat bahwa terdapat 3 pola. Pola pertama terdapat kotak yang berisi angka-angka, yakni 2, 4, 7, dan 3. Dan terdapat angka 12 yang terletak pada bagian kepala kotak tersebut. Nah, pola kedua terdapat kotak yang berisi angka 5, 2, 8, dan 7, serta 11 yang terletak di atas kotak. Lalu pola terakhir terdapat kotak yang berisi angka 9, 8, 23, dan 19, serta terdapat huruf X di bagian atas kotak. Pertanyaannya adalah, berapa nilai X? Untuk itu, kita harus mengetahui pengoperasiannya. Pada pola pertama, kita lihat bahwa angka 2 dan 4 sejajar. Begitu pula dengan angka 7 dan 3 sejajar. Nah, untuk memperoleh nilai angka, untuk memperoleh 12, angka 12, kita harus memperkirakan operasi apa yang digunakan antara 7 dan 3 dengan 2 dan 4 sehingga memperoleh angka tersebut. Oke, pertama kita perkirakan bagian atas 2 dan 4, kita lakukan operasi perkalian. Lalu angka 7 dengan angka 3 kita perkirakan dengan operasi pengurangan. Selanjutnya kita kerjakan 2 dikali 4 sama dengan 8, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Setelah itu kita memperkirakan operasi apa yang digunakan antara kedua angka yang telah kita hasilkan sehingga memperoleh angka 12. Tentu saja adalah penjumlahan. Sehingga 8 ditambah
4 sama dengan 12. Untuk membuktikan pengoperasian itu benar atau tidak, mari kita lanjutkan pada pola kedua, yakni 5 dengan 2 kita kalikan. Selanjutnya ada 8 dengan 7 kita kurangkan. 5 dikali 2 sama dengan 10, 8 dikurang 7 sama dengan 1. Kemudian antara 10 dengan 1 kita melakukan operasi penjumlahan. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Oke, terbukti. Selanjutnya, kita akan melakukan pengoperasian tersebut pada pola terakhir agar kita mengetahui berapa nilai X. Selanjutnya, langkah terakhir adalah kita akan mengalikan 9 dengan 8, lalu mengurangkan 23 dengan 19. Sehingga memperoleh nilai X. 9 dikali 8 sama dengan 72, 23 dikurangi 19 sama dengan 4. 72 ditambah 4 sama dengan 76, sehingga jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Pada contoh soal nomor 5, kita diberikan dua pola. Teman-teman bisa lihat pada pola pertama, terdapat persegi yang di dalamnya ada angka-angka. Pada baris pertama, terdapat angka 4, 6, 5. Pada baris kedua, terdapat angka 7 dan 2. Pada baris terakhir, terdapat angka 6. Selanjutnya, pada pola kedua, pada baris pertama, terdapat angka 4, 9, dan 3. Pada baris kedua, terdapat angka 8 dan 5. Pada baris terakhir, terdapat huruf X. Pertanyaannya, berapakah nilai X? Untuk memperoleh nilai X, seperti contoh soal sebelumnya, kita memperkirakan pengoperasian apa yang dipakai atau digunakan pada pola pertama. Nah, teman-teman bisa lihat, huruf X yang kita cari nilainya ini seletak dengan angka 6 pada pola pertama. Nah, kita cari pengoperasian apa yang dilakukan antara angka 4, 6, dan 5, serta antara angka 7 dan 2 sehingga memperoleh angka 6. Oke, kita perkirakan saja dulu dengan pengoperasian penjumlahan. Lalu kita jumlahkan baris pertama pada pola pertama ini, yakni 4 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 15. Kemudian kita jumlahkan pada baris kedua, yakni 7 ditambah 2 sama dengan 9. Nah, setelah memperoleh angka 15 dan 9, kita harus memperkirakan operasi apa yang digunakan untuk memperoleh angka 6. Tentu saja adalah pengurangan, sehingga 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Oke, terbukti. Selanjutnya kita gunakan pengoperasian ini pada pola kedua. Pada pola kedua, kita jumlahkan baris pertama, 4 ditambah 9 ditambah 3 sama dengan 16. Kemudian kita lakukan operasi pada baris kedua, yakni 8 ditambah 5 sama dengan 13. Antara 16 dan 13 kita kurangkan. 16 dikurangi 13 sama dengan 3. Sehingga nilai pada huruf X adalah 3. Jawabannya A. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk contoh soal nomor 6. Contoh soal nomor 6, kita diberikan dua pola. Pola pertama, terdapat lingkaran, lalu dipanahkan dengan lingkaran kedua, kemudian dipanahkan dengan lingkaran ketiga. Pada lingkaran pertama, terdapat angka 63, lingkaran kedua, terdapat angka 9, lingkaran ketiga, terdapat angka 54. Pada pola kedua, pada lingkaran pertama, terdapat angka 156, pada lingkaran kedua terdapat angka 69 dan lingkaran terakhir terdapat huruf X. Pertanyaannya adalah berapa nilai huruf X? Untuk memperoleh nilai huruf X, seperti contoh soal sebelumnya, kita perkirakan dulu operasi apa yang digunakan pada pola pertama. Nah, pada pola pertama ini kita dapat memperhatikan angka 63 ini diberi panah menuju angka 9. Sehingga kita perkirakan
Operasi apa kira-kira yang digunakan antara 63 dan 9 sehingga memperoleh angka 54? Kita perkirakan saja pengurangan. 63 dikurangi 9 sama dengan 54. Terbukti. Nah, selanjutnya kita gunakan operasi ini pada pola kedua, yakni 156 dan 69. 156 dikurangi 69 sama dengan 87. Sehingga nilai huruf X adalah 87. Jawabannya C. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk contoh soal nomor 7. Ini contoh soal terakhir ya teman-teman. Nah, pada contoh soal nomor 7, kita diberikan dua pola. Pada pola pertama, kita diberikan berbagai lingkaran yang terdapat angka di dalamnya. Lingkaran pertama terdapat angka 6, lingkaran kedua terdapat angka 7, lingkaran ketiga terdapat angka 8, lingkaran keempat terdapat angka 9, dan terdapat angka 30 pada elips. Oke, tidak semuanya lingkaran ya guys. Nah, pada pola kedua terdapat angka 10 pada lingkaran pertama, angka 9 lingkaran kedua, angka 8 pada lingkaran ketiga, angka 7 pada lingkaran keempat, dan huruf X pada elips. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai X? Karena nilai X ini seletak dengan angka 30 pada pola pertama, jadi kita memperkirakan operasi apa kira-kira yang digunakan antara angka 6, 7, 8, dan 9 pada pola pertama sehingga memperoleh angka 30. Oke, kita perkirakan saja langsung dengan penjumlahan ya. Sehingga 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan berapa yuk? 6 ditambah 7 sama dengan 13. 13 ditambah 8 sama dengan 21. 21 ditambah 9 sama dengan 30. Terbukti. Sekarang kita gunakan operasi pola pertama ini pada operasi pola kedua untuk memperoleh nilai pada huruf X. Ya, 10 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7. 10 ditambah 9, 19. 19 ditambah 8 sama dengan 27. Lalu 27 ditambah 7 sama dengan 34, sehingga X bernilai 34. Jadi jawabannya D. Nah, itu dia teman-teman contoh soal mengenai tes potensi skolastik atau TPS, khususnya mengenai materi penalaran umum. Berikut ini disediakan beberapa latihan soal. Teman-teman dapat menjawabnya di rumah, kemudian jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.